Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Jeffridus Klau, mahasiswa program studi Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Di sesi diskusi 10 ini, untuk mata kuliah MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara, kita akan membahas topik komparasi struktur kurikulum di Indonesia dan negara maju. Materi yang akan kita bahas adalah pertama, kesan, kendala, dan saran perbaikan dalam implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Materi yang kedua adalah analisa komparasi struktur kurikulum dasar antara negara Indonesia secara umum dan di sekolah saya secara khusus dengan beberapa negara maju pada dua artikel yang telah disiapkan dalam sesi 10 yang menjadi acuan adalah MPDR 5302. Tanggapan mengenai diskusi ini, yang pertama adalah kesan, kendala, dan saran perbaikan untuk implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Sebagaimana dalam implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi ada kesan, kendala, dan saran perbaikan. Berikut penjelasan saya. Kesan yang baik dalam hal pembelajaran kolaborasi, di mana pemahaman meningkat, ada keterampilan sosial dan motivasi belajar, termasuk interaksi tanya jawab dalam diskusi. Selanjutnya, kendala, ada keaktifan yang dominan atau sebaliknya pasif sama sekali untuk membagi ide dan tanya jawab. Kesulitan waktu serta adanya tingkat kemampuan yang berbeda. Saran perbaikannya dapat berupa kejelasan peran agar dapat bertanggung jawab, melatih keterampilan komunikasi, serta harus ada evaluasi diri dan motivasi dalam diri. Tanggapan kedua adalah menyangkut mengenai analisis komparasi struktur kurikulum dasar. Adapun analisis saya mengenai komparasi struktur kurikulum dasar yang setara SMP antara Indonesia secara umum dan secara khusus setara SMP pada SMP Negeri 1 Melaka Timur tempat saya mengajar, serta negara maju mengacu pada kerangka konseptual dalam komparasi struktur kurikulum di Indonesia dan negara maju pada modul 8 MPDR 5302. Oleh Herman tahun 2023, di mana menunjukkan perbedaan mendasar yang mengaruhi implementasi pendidikan. Selanjutnya, bahwa mengacu pada kurikulum nasional memiliki prinsip yang berbeda dengan beberapa negara yang saya kaji, seperti negara maju, Finlandia, dan Korea Selatan. Berikut dapat saya jelaskan sebagai berikut. Ada 4 aspek komparasi struktur kurikulum dasar di Indonesia secara umum. Di sekolah saya
secara khusus di SMP Negeri 1 Melaka Timur, di Finlandia, dan di Korea Selatan. Yang pertama, aspek filosofi. Di Indonesia secara umum meliputi demokratis, non-diskriminatif, dan diwarnai kompetisi. Yang kedua, di sekolah saya meliputi demokratis, diskriminatif, alasan politis, atau dampak pilkada, diwarnai kompetensi yang kurang sehat. Sedangkan di Filipina meliputi kesetaraan, equality, dan keadilan, equity. Dan di Korea Selatan meliputi identitas nasional, persaudaraan universal, dan patriotisme. Yang kedua, aspek beban belajar mingguan. Di Indonesia secara umum, yaitu sesuai kurikulum Merdeka, beban mengajar hingga mingguan tinggi sekitar 40 jam per minggu untuk 10 mata pelajaran ditambah mulok dan implementasi P5 diperkuat deep learning. Di sekolah saya di SMP Negeri 1 Melaka Timur umumnya juga sama seperti di secara keseluruhan di Indonesia, yaitu mengajar sekitar 40 jam per minggu, yaitu jumlah jam yang begitu tinggi, dengan ditambah 10 mata pelajaran ditambah mulok yang disesuaikan dengan sumber daya daerah dan diperkuat deep learning dalam implementasi P5. Ketiga itu di Finlandia, yakni beban mengajarnya lebih ringan, sekitar 30 jam per minggu. Sedangkan di Korea Selatan antara lain beban mengajar mingguannya sangat keras, disiplin, dan seringkali siswa di sekolah hingga tengah malam dengan tambahan sekolah non-formal. Ini di Indonesia secara umum yakni lebih banyak ceramah, teacher centered atau pola konvensional, dan mulai transformasi inovatif yang student centered atau paradigma baru. Yang kedua di sekolah saya yakni lebih banyak ceramah atau sama seperti di Indonesia umumnya, teacher centered, dan mulai transformasi inovatif di mana student centered di kelas melalui diklat kompetensi guru. Sedangkan di Finlandia mengedepankan metode problem solving dan belajar sambil bermain. Di Korea Selatan kurikulumnya yaitu kurikulum primer mencakup mata pelajaran inti bahasa Korea, matematika, sains, sosial, seni, dan bahasa Inggris, ditambah pendidikan moral dan seni praktis. Keempat, aspek penilaian dan progresi. Di Indonesia umumnya meliputi adanya sistem tinggal kelas, perankingan siswa, tugas menjadi agenda rutin, dan asesmen nasional sekarang
tes kemampuan akademik atau disebut TKA. Sementara di sekolah saya sama juga seperti umumnya Indonesia, yaitu ada sistem tinggal kelas, peringkingan siswa, tugas menjadi agenda rutin, asesmen nasional, sekarang tes kemampuan akademik atau TKA, dan ditambah ujian akhir sekolah. Di Finlandia meliputi penilaian berbasis guru, tidak ada sistem tinggal kelas, peringkingan, tugas minimal, dan penilaian pada umpan balik proses belajar atau formative assessment. Di Korea Selatan meliputi fokus pada pengembangan kepribadian secara utuh, menghargai nilai-nilai individu, tidak ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester, penilaian berbasis kelas, dan asesmen nasional dengan tes diagnostik secara nasional setiap tahun. Referensi yang digunakan pada diskusi sesi ini adalah yang pertama artikel pada jurnal studi manajemen pendidikan Ada dan kawan-kawan tahun 2019, yaitu analisis komparasi sistem pendidikan Indonesia dan Finlandia. Yang kedua adalah Herman tahun 2023, studi komparatif di berbagai negara sebagai buku materi pokok Universitas Terbuka. Yang ketiga adalah artikel Kurniawan tahun 2017, berwawasan pendidikan, studi komparatif sistem pendidikan di beberapa negara maju, Korea Selatan dan Jepang, Sekolah Teknik Malang. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Usul, saran, dan kritik saya terima dengan lapang dada sebagai upaya yang konstruktif. Mohon Bapak Ibu mensubscribe, like, komen, dan share video saya pada channel YouTube Jeffrydus Cloud. Demikian penjelasan saya pada sesi diskusi ini. Mari kita berdiskusi, menyampaikan pendapat untuk dapat memperkaya pemahaman dan pengalaman dalam berinteraksi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.